Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di waktu duha ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk belajar bersama di Masjid As-Salihin daerah Priok, Jakarta. Kita memohon kepada Allah semoga majlis yang kita selenggarakan menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi dengan rahmat, dan kita bisa meninggalkan majelis ini dalam kondisi membawa pahala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita haturkan jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid As-Salihin yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bersama di masjid ini. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan balasan yang lebih baik. InsyaAllah tema yang akan kita angkat sebagaimana yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu membahas tentang rukun iman yang keenam, iman kepada takdir, dan bagaimana kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Sehingga panitia membuat judul tema antara usaha dan takdir. Mengingat kajian ini nanti lebih banyak mencatat, maka kami harapkan kepada jamaah sekalian yang sudah tiba di masjid agar bisa mengambil posisi yang tepat dan persiapan untuk mencatat dan tidak ramai sendiri-sendiri. Apakah yang di belakang ada arisan? Tidak ada ya. Ibu-ibu ada arisan enggak? Ada arisan? Tidak ada. Baik, karena itu silakan fokus untuk belajar dan mencatat, mohon untuk tidak ramai sendiri-sendiri. Tayyib, silahkan yang depan diisi dulu bapak-bapak. Semakin dekat makin bagus insyaallah ta'ala, semoga pahala anda lebih maksimal. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi, la yuridu illa ay yata'allama khairan, dan dia tidak punya niat kecuali dalam rangka untuk belajar, kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Dan yang dimaksud di situ adalah belajar dan mengajarkan agama. Kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji sebagaimana orang yang haji, sempurna hajinya. Karena itu ini merupakan salah satu di antara keutamaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau belajar di waktu pagi. Sehingga kami harapkan Anda lebih serius, pasang pendengaran baik-baik, konsentrasi, dan sekali lagi agar tidak ramai di belakang. Kenapa Nabi SAW menjanjikan keutamaan yang besar bagi mereka yang belajar di waktu pagi? Karena waktu pagi adalah waktu yang istimewa. Sebab ketika waktu pagi, kondisi kesehatan kita maksimal, fisik kita maksimal, pendengaran kita maksimal. Karena itu umumnya manusia menggunakan waktu pagi ini untuk mencari dunia. Mereka gunakan untuk bekerja, mereka gunakan untuk berdagang. Rata-rata kapan? Waktu pagi. Dan kalaupun mereka hari libur, biasanya waktu pagi dipakai untuk apa? Piknik.
Maka jika ada sebagian di antara hamba Allah menggunakan waktu pagi di musim liburan atau ketika saat dia sedang libur kerja hari Sabtu atau hari Ahad, dia gunakan untuk belajar, berarti ini adalah hamba yang istimewa. Sebab tidak dia gunakan untuk mencari dunia, tidak dia gunakan untuk berpiknik, tapi dia healing di taman surga insyaallah. Makanya mereka yang belajar di waktu pagi punya nilai yang lebih besar dibandingkan ketika mereka belajar di selain waktu pagi. Kalau sudah siang atau apalagi malam, di sisa-sisa waktu orang sudah mulai capek, konsentrasinya sudah mulai turun, mata tinggal 5 watt, dan ketika fisik sudah capek, begitu dia buka Al-Quran 1-2 ayat dibaca terus merem ngantuk. Padahal biasanya kita Pak kalau belajar agama atau buka mushaf kapan? Menjelang tidur. Ketika sudah capek bekerja, capek di perjalanan, sampai rumah jam 8, jam 9, kemudian mandi, naik ke atas kasur, megang mushaf 1-2 ayat, terus merem. Sebab kita mendekat ke agama di sisa-sisa waktu. Waktu terbaik umumnya kita berikan untuk kepentingan dunia, sedangkan sisa waktu baru kita berikan untuk agama. Ini kan tidak adil ya. Yang benar gimana? Sebagai seorang muslim yang menyadari akan adanya kehidupan yang lebih penting di akhirat, maka seharusnya kita berikan waktu yang terbaik kita untuk mencari agama. Kita berikan waktu terbaik kita untuk mencari agama, agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itulah kenapa belajar ilmu agama di waktu pagi nilainya lebih tinggi derajatnya dibandingkan, keutamanya lebih besar dibandingkan belajar ilmu agama di selain waktu pagi. Sehingga Nabi SAW janjikan mereka yang belajar ilmu agama di masjid, dia datang di masjid tidak ada tujuan selain dalam rangka untuk belajar maupun mengajarkan ilmu agama, baik murid maupun guru sama-sama dapat keutamaan ini. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Baik, berikutnya kita akan menuju materi. Pada kesempatan kali ini insyaallah nanti saya akan sampaikan beberapa muqaddimah berkaitan dengan masalah iman kepada takdir, agar kita punya gambaran yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin dalam mengimani masalah takdir. Catatan yang pertama, silakan yang bawa HP, kalau nggak bawa buku, HP-nya dipakai untuk nyatet ya, bukan dipakai untuk selfie, apalagi moto ustadz. Anda pulang, pengen pulang bawa ilmu atau bawa foto ustadz? Bawa ilmu ya, makanya manfaatkan HP-nya untuk nyatet. Catatan yang pertama, bahwa iman kepada takdir mendapatkan perhatian khusus dari Nabi SAW, melebihi rukun iman yang lain. Iman kepada takdir mendapatkan perhatian khusus dari rukun iman yang lain. Dari mana kita bisa melihat itu? Ini ditunjukkan dan diisyaratkan dalam hadis Jibril. Ada yang hafal hadis Jibril? Hadis Jibril dari sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang datang ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang orang yang syadidu sawadi sya'ri, syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas-bekas safar pada diri orang ini. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada satupun di antara kita yang mengenalinya. Lalu duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ala rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi
lututnya ditempelkan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau letakkan telapak tangannya di pahanya, tanda khusyuk dalam belajar. Karena belajar itu butuh khusyuk, tidak banyak gangguan. Sehingga kalau Anda belajar tapi masih banyak pegang HP, nanti hasilnya enggak maksimal. Kemudian malaikat ini bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? 5 rukun Islam. Lalu bertanya lagi, "Akhbirni 'anil iman." Jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 6 rukun iman. Nah, saat beliau menjawab 6 rukun iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Sehingga di situ cuma disebutkan kata engkau beriman sekali, sudah? Lalu disebutkan rangkaian 6 rukun iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Ketika beliau menyebutkan iman kepada takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga iman kepada takdir dalam hadis ini diapakan? Disendirikan, dipisahkan dari iman yang lain. Saat beliau menyebutkan 5 rukun iman yang pertama, beliau sebutkan dalam satu rangkaian. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul dan kepada hari akhir. Lalu ketika menyebut iman kepada hari takdir, beliau ulang kata wa tu'mina, dan kau beriman dengan masalah takdir yang baik maupun yang buruk. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan urusan takdir harus mendapatkan perhatian yang lebih istimewa. Sehingga beliau kasih pengulangan pada saat menyebutkan iman kepada takdir. Insya Allah dipahami ini? Paham ya? Walhamdulillah. Baik. Catatan yang kedua. Mengapa iman kepada takdir perlu mendapatkan perhatian yang istimewa, perlu mendapatkan perhatian yang lebih? Karena potensi penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin disebabkan gagal iman kepada takdir sangat besar. Saya ulang, potensi penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin disebabkan karena gagal dalam masalah iman kepada takdir sangat besar. Potensi penyimpangannya besar. Dan itu terbukti dalam sejarah. Itu terbukti dalam sejarah. Apa buktinya? Penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin secara umum ada 2 sebab. Penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum ada 2 sebab. Sebab yang pertama adalah karena latar belakang politik. Contoh sekte yang mengalami penyimpangan karena latar belakang politik adalah kelompok Khawarij dan Syiah. Penyimpangan mereka latar belakangnya adalah latar belakang politik. Khawarij menyimpang ketika mereka tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa tahkim. Tahkim itu penyerahan keputusan hukum ketika ada ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka diputuskan dengan masing-masing mengutus wakil, terjadilah peristiwa tahkim. Orang Khawarij protes. Akhirnya mereka membentuk satu kelompok sendiri dan mengkafirkan semua masyarakat yang setuju dengan tahkim, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah dan seluruh orang yang mengikutinya.
muncullah kelompok pertama yang menyimpang di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Khawarij. Latar belakangnya karena apa tadi, Pak? Politik. Kelompok yang kedua yang menyimpang karena latar belakang politik adalah Syiah. Mereka tidak ridho ketika urutan yang menjadi khalifah pertama kali bukan Ahlul Bait. Karena khalifah yang 4, 3 yang pertama selain Ahlul Bait. Abu Bakar dari Bani Tamim, Umar bin Khattab dari Bani Adi, Umar bin Khattab Al-Adawi dari Bani Adi, Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, Utsman bin Affan Al-Umawi. Baru setelah itu dari Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Sehingga 3 Khulafaur Rasyidin yang pertama semuanya bukan Ahlul Bait. Baru Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang terakhir dari Ahlul Bait. Orang Syiah enggak terima. Akhirnya mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman telah merampas kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka dikafirkan. Dan seluruh sahabat yang mengikuti dan mau menerima mereka sebagai Khulafaur Rasyidin. Itu latar belakang kenapa kemudian mereka membentuk kelompok sendiri. Sehingga mereka hadir karena latar belakang politik juga, sebagaimana yang terjadi pada Khawarij. Kelompok yang kedua yang menyimpang di tengah kaum muslimin karena latar belakang pemikiran. Mereka punya pemikiran yang menyimpang, yang berasal dari ilmu filsafat atau mengembangkan ilmu filsafat. Mereka belajar dari ilmu filsafat Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sampai mempengaruhi pemikiran mereka. Sehingga pemikiran seperti Plato, Aristoteles, Descartes dan beberapa tokoh-tokoh ahli filsafat Yunani ketika masuk di tengah kaum muslimin digunakan untuk standar akidah oleh sebagian orang. Akhirnya mereka mengalami penyimpangan. Nah, yang pertama kali terjadi di tengah kaum muslimin munculnya kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran adalah Qadariyah. Kita ulang. Kelompok kedua yang menyimpang di kalangan kaum muslimin karena sebab apa jamaah? Pemikiran. Disebabkan apa? Mereka menggunakan teori filsafat untuk merancang sebuah akidah. Dan kelompok pertama yang muncul di kalangan kaum muslimin yang menyimpang karena latar belakang pemikiran adalah kelompok Qadariyah. Gagal dalam masalah takdir. Lalu mereka punya pemikiran yang menyimpang tentang masalah takdir dan membuat kesimpulan innal amra unufun, bahwa segala kejadian ini sifatnya bukan ciptaan Allah tapi terjadi dengan sendirinya. Disebut dengan unuf, artinya tidak ada penciptanya. Dia mengikuti sebagaimana teori evolusi. Ada perubahan-perubahan seperti ini, semuanya bukan karena ciptaan Allah, tapi dia bergerak dengan sendirinya, lalu mengalami perubahan-perubahan, jadilah seperti ini. Dan kelompok ini sudah muncul di zaman akhir dari generasi sahabat, sudah muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan waktu itu masih ada beberapa sahabat junior seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan beberapa sahabat junior yang lainnya. Mereka sudah muncul di zaman sahabat. Tokohnya ketika itu bernama Ma'bad bin Khalid Al-Juhani, berasal dari Irak. Baik. Tapi sekte ini belum masuk Madinah. Adanya baru di Irak. Sampai datang 2 orang Irak berangkat ke kota Mekah untuk berhaji dan dalam rangka mencari sahabat. Lalu 2 orang ini ketemu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka menggandeng Ibnu Umar dari sebelah kanan dan kiri. Lalu mereka tanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada orang yang punya prinsip seperti ini. Dia meyakini bahwa kejadian itu tidak ada penciptanya, tapi terjadi dengan sendirinya." Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhbirhum
anna Ibnu Umar bari'un minhum. Sampaikan kepada mereka kalau Ibnu Umar agamanya beda dengan mereka. Kalau Ibnu Umar agamanya beda dengan mereka. Kalimat ini menunjukkan apa? Kalau Ibnu Umar seorang muslim ahlu sunnah, berarti dia diragukan keislamannya. Karena ketika Ibnu Umar mengatakan anna Ibnu Umar bari'um minhum, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, agama aku dengan agama mereka beda, berarti ini adalah celaan bagi mereka. Kalau Ibnu Umar yang menjadi standar kebenaran dalam masalah ini mengatakan agamanya beda dengan mereka, berarti mereka Islamnya diragukan. Dan itu sebabnya karena mereka gagal paham dalam masalah takdir. Maka sekte pertama karena yang terjadi di kalangan kaum muslimin, penyimpangannya disebabkan karena gagal dalam masalah takdir. Sebelum ada orang yang menyimpang dalam masalah hari akhir, iman kepada hari akhir, sebelum ada orang yang mengalami penyimpangan dalam masalah kehadiran Rasul, sebelum ada penyimpangan dalam masalah iman-iman yang lain, sudah ada penyimpangan dalam masalah takdir. Ini salah satu di antara bukti bahwa potensi penyimpangan di tengah umat Islam disebabkan karena gagal paham dalam masalah takdir itu besar. Karena itu ini perlu kita pelajari serius, jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Baik. Nah, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal begini ya, bahwa dalam belajar masalah takdir semuanya harus mengikuti koridor yang telah dijelaskan. Dan walhamdulillah para ulama telah membahas itu dengan detail. Insyaallah nanti kita akan sampaikan dalam beberapa muqaddimah. Baik. Selanjutnya, kelompok yang gagal paham dalam masalah takdir secara umum ada di dua kutub. Ada di dua ujung, di dua kutub. Saya ulang, kelompok yang gagal dalam masalah takdir secara umum ada di dua kutub. Kutub yang pertama, mereka yang tidak meyakini adanya takdir, sehingga mereka punya prinsip annal amra unufun, bahwasanya kejadian itu tidak ada penciptanya. Dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini disebut dengan kelompok Qadariyah. Kelompok ini disebut dengan kelompok Qadariyah. Kelompok yang mengingkari bahwa kejadian di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, dia meyakini bahwa semua perbuatan hamba itu tidak ada pilihan dari dirinya. Sehingga hamba ini ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Dia mau bergerak ke kanan, mau bergerak ke kiri, hamba tidak punya pilihan. Sehingga dia mau berbuat taat maupun berbuat maksiat, semuanya Allah yang mengendalikan, hamba tidak punya pilihan. Dan oleh karena itu, maka hamba tidak akan dihukum disebabkan karena mereka berbuat maksiat, karena mereka nggak punya pilihan. Kelompok ini disebut dengan kelompok Jabariyah. Ada Qadariyah, lawannya apa? Jabariyah. Qadariyah mengingkari takdir dan mereka menganggap semua ini Allah, semua ini manusia yang melakukan, Allah tidak punya peran sama sekali. Kebalikannya adalah Jabariyah. Semua ini terjadi di luar kehendak hamba, sehingga manusia mau taat maupun berbuat maksiat semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya kehendak sama sekali, ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Dan sebenarnya maksud dari sekte Jabariyah ini adalah mereka mau beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat. Mereka mau beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat. Itu tujuan besarnya. Sehingga mereka membuat pemikiran dan konsep bahwa yang namanya hidup ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, kita hanya sebatas wayang yang dikendalikan oleh dalang, mau taat maupun maksiat tidak ada manusia yang mengendalikannya. Ini alasan kelompok Jabariyah.
Sudah? Dan dua kelompok ini kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang, baik Qadariyah maupun Jabariyah. Terus bantahannya bagaimana, Pak? Kita kasih bantahan secara global. Bantahan secara global. Bantahan untuk Qadariyah. Bantahan untuk Qadariyah. Mustahil di alam yang merupakan kerajaan Allah, mustahil di alam raya yang merupakan kerajaan Allah ada kejadian di luar kehendak Allah. Saya ulang ya, mustahil di alam raya yang merupakan kerajaan Allah ada kejadian yang di luar kehendak Allah. Sehingga nggak mungkin kalau ini kita akui sebagai bagian dari kerajaan Allah. Bumi ini kerajaan Allah atau bukan? Bagian dari kerajaan Allah. Tapi ada pergerakan di bumi ini di luar kehendak Allah, pemilik kerajaan, itu tidak mungkin. Berarti kuasa Allah berkurang. Karena itu akidah Qadariyah mencacat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Akidah Qadariyah itu mencacat kuasa Allah. Siapa yang mengatakan bahwa segala yang terjadi di alam ini semuanya karena perbuatan manusia dan perbuatan hamba, Allah tidak mengatur sama sekali, sama dengan mengatakan Allah tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Padahal ada banyak sekali dalil dari Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini bantahan untuk Qadariyah. Sedangkan untuk Jabariyah ini lebih gampang lagi. Kalau kalian meyakini bahwa perbuatan hamba itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang, sini kamu ya, sini. Terus dipukul, Pak, tuk. Setelah dipukul, marah nggak dia? Marah nggak dia? Marah ya. Ketika dia marah, balas. Karena kamu mau mukul saya, tak balas kamu, tak pukul. Tunggu dulu, saya mukul kamu karena dikendalikan oleh Allah. Maka kamu jangan balas saya dan menyalahkan saya. Salahkan Allah yang mengarahkan tangan saya memukul kamu. Secara logika diterima enggak? Diterima atau tidak? Hah? Sehingga ketika orang ini beralasan dengan takdir untuk membela maksiatnya, kita dolimi dia dan dia enggak boleh balas. Karena ini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip Jabariyah ini pernah ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang maling ditangkap di zaman Umar. Lalu setelah ditangkap diadili, maka terbukti bahwa maling ini hasil pencuriannya telah mencapai nisab. Karena pencurian kalau di bawah nisab itu tidak wajib untuk atau tidak boleh untuk dipotong tangan. Yang boleh mendapatkan hukuman potong tangan hanya pencurian yang mencapai nisab. Baik, akhirnya dieksekusilah orang ini. Sebelum dipotong tangan, orang ini protes. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Sebentar. Sesungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah. Maka kamu tidak boleh motong tanganku sebab aku mencuri karena takdir Allah. Maka apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wa inni sa'aqta'u yadaka biqadarillah, dan aku mau memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Karena maksud dari Jabariyah itu hanya satu, ingin membela kemaksiatan dengan alasan takdir. Dan dulu orang musyrik punya keyakinan semacam ini. Dulu orang musyrik punya keyakinan semacam ini. Baik, Anda bisa tambahkan catatan bahwa bagian dari keyakinan orang musyrik adalah membela kesyirikan dengan alasan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keterangan yang disampaikan oleh orang musyrik. Mereka mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Ada di surat Al-An'am ayat 148.
Ditulis ya, surat Al-An'am ayat 148. Masya Allah, yang belakang kebagian tempat enggak? Mungkin bisa merapat yang ada di depan ya, silakan merapat. Yang sebelah kanan silakan kalau mau merapat ke depan. Baik, surat apa tadi? Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku." Silakan dibuka mushafnya. Buka mushaf. Mushaf Pak ya, bukan HP. Oh, HP-nya ada mushafnya. Baik. Sudah ketemu? Di mushafnya ada surat Al-An'am? Ada, baik. Menuju ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrik mengatakan, "Lau sya'allah," andaikan Allah berkehendak, "ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'." Andaikan Allah berkehendak, maka kita tidak akan berbuat syirik, demikian pula nenek moyang kita. Dan kita tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maksud dari ayat ini adalah, coba kalian lihat, kami berbuat syirik ini dengan kehendak Allah bukan? Ya tentu, karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dan kami berbuat syirik, berarti syirik ini sesuai dengan kehendak Allah. Ketika syirik ini sesuai dengan kehendak Allah, maka syirik yang kami lakukan atas takdir Allah. Oleh karena itu jangan kau salahkan kami. Paham? Yang dimaksud pernyataan orang musyrik, sehingga mereka membela kesyirikannya. Ketika didakwai oleh Nabi SAW, jangan lakukan kesyirikan, itu adalah bahaya besar, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan mereka? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Coba sekarang lihat, kami berbuat syirik karena Allah berkehendak. Berarti apa yang kami lakukan murni karena kehendak Allah, maka kalian tidak boleh menyalahkan kami. Ini alasan yang disampaikan oleh orang musyrik untuk membela kesyirikannya. Apakah alasan ini diterima? Apakah alasan ini diterima? Tidak. Alasan ini tidak diterima. Tapi subhanallah, kalau Anda perhatian terhadap berita yang ada di Indonesia, tidak jauh dari waktu sekarang, mungkin belum 1 tahun, pada peristiwa saya lupa pokoknya, ada seorang dai disuting di TV nasional Indonesia, disuting di TV nasional. Dia membela perbuatan kekufuran dan kesyirikan dengan alasan begini, semua ini terjadi dengan takdir Allah, karena tidak ada apapun yang terjadi di alam ini dengan takdir Allah. Ada perbuatan kesyirikan, dia akui itu perbuatan kesyirikan. Lalu si dai ini mengatakan, semua ini terjadi dengan takdir Allah, karena tidak ada di kehidupan ini yang keluar dari takdir Allah. Pertama ketika saya mendengar kalimat ini, saya langsung ingat ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Persis seperti alasannya orang musyrik dulu. Padahal ini dai muslim di Indonesia. Dan dia menyampaikan itu, kemudian disiarkan secara live di TV nasional dan tersebar di mana-mana. Mungkin rekamannya masih ada. Berarti dia beralasan dengan takdir untuk membela kesyirikan, dan alasan ini tidak diterima. Apa bukti bahwasanya alasan takdir tidak bisa diterima untuk membela maksiat? Karena ketika penduduk neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara mereka yang beralasan dengan takdir. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menanyakan kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, ke dalam neraka? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jawaban mereka, karena dulu kami enggak sholat, kami pelit dan tidak mau memberikan harta kami kepada orang miskin,
wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu bersenda gurau, tidak memperhatikan ajaran Islam ini bersama orang-orang yang menyepelekan syariat. Sehingga penduduk neraka ketika ditanya dalam dialog-dialog mereka, kenapa kau masuk neraka? Kenapa kau sampai disiksa seperti ini? Jawaban mereka, ya dulu kami berbuat karena takdir Allah. Gak ada yang alasan seperti itu, gak ada. Alasannya apa? Karena dulu kami gak sholat, karena dulu kami tidak puasa, karena dulu kami tidak ibadah, karena dulu kami berbuat syirik, dan seterusnya. Sehingga kalau orang beralasan dengan takdir untuk membela maksiat, ini alasan yang tidak diterima. Andaikan orang berbuat maksiat boleh beralasan dengan takdir, maka penduduk neraka akan beralasan dengan takdir untuk membela maksiat dia. Padahal itu alasan di hadapan Allah, karena itu di mana? Di yaumul akhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menerima beralasan dengan takdir. Demikian pula yang terjadi ketika di alam kubur. Pada waktu orang yang sudah meninggal itu dimakamkan, lalu ditinggal pergi oleh orang-orang yang mengiringinya, mereka bisa mendengar apa? Mereka bisa mendengar apa? Suara sandal orang-orang yang mengiringinya. Allah buat mereka bisa mendengar agar mereka lebih merasakan kesepian di dalamnya. Ternyata orang yang mengiringiku sudah pergi, tinggal aku sendirian. Fayatiyani malakani aswadani azraqan wayujlisanihi, lalu datanglah dua malaikat hitam kebiruan, matanya itu terlihat hitam dan biru. Yang satu namanya siapa? Mungkar, yang satu namanya Nakir. Wayujlisanihi, lalu orang ini didudukkan. Apabila dia adalah orang munafik dan orang kafir yang dia tidak pernah berbuat taat kepada Allah, saat ditanya, man rabbuka, man nabiyyuka, manil kitab, mal kitabul ladzi unzila ilaikum, siapakah Rabbmu, siapa nabimu, apa kitab yang diturunkan kepadamu? Jawaban mereka apa? La adri, la adri, saya enggak tahu, enggak bisa menjawab. Lalu dipukul oleh malaikat. Dan malaikat itu ketika mukul sambil mengatakan, ma daraita wa ma talait. Kamu enggak tahu dan enggak mau tahu, enggak mau baca, enggak mau belajar. Sehingga ketika itu mereka tidak membela diri dengan alasan takdir, sebab beralasan dengan takdir untuk membela kemaksiatan tidak diterima. Oleh karena itulah prinsip yang disampaikan oleh orang-orang Jabariyah adalah prinsip yang salah. Baik. Selanjutnya, yang keempat, kita diperbolehkan membahas masalah takdir dengan tujuan agar manusia bisa memahami hikmah dari adanya nikmat dan musibah. Bisa ditulis, tujuan belajar masalah takdir adalah agar kita bisa memahami hikmah dan maksud dari adanya nikmat dan musibah. Sebab yang namanya hidup ini hanya terdiri dari dua unsur. Kalau enggak nikmat, musibah, dan dua-duanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan aku menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnatan, semuanya adalah sebagai ujian. Sehingga isi hidup ini hanya kalau enggak nikmat, musibah, dan dua-duanya adalah ujian. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hidup ini ada nikmat dan ada musibah? Agar manusia mereka memahami hikmah di balik itu. Nah, hikmah di balik itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hadid ayat 23. Di surat Al-Hadid ayat 23 Allah mengatakan, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur."
agar kalian tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sebagian dunia kalian, agar kalian tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sebagian dunia kalian, dan agar kalian tidak terlalu bangga ketika kalian mendapatkan sebuah kenikmatan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai setiap orang yang bersikap sombong. Nah, di bagian awal ayat Allah menyebutkan kenapa dalam hidup ini ada nikmat dan ada musibah, agar ketika dapat nikmat tidak terlalu bangga berlebihan. Karena ingat, ini tidak selamanya. Nanti ada waktunya di mana kau akan tinggalkan nikmat ini. Dan ketika orang diuji oleh Allah dengan musibah, agar dia tidak terlalu sedih dengan musibah itu, sebab masih banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, sehingga hidup ini berimbang. Karena karakter yang dibenci oleh Allah adalah orang yang ketika sedang mendapatkan nikmat, Masya Allah, sombongnya luar biasa. Dia jadi sombong, dia jadi ujub, muncul perasaan-perasaan yang gak benar disebabkan karena nikmat, bangga dengan kenikmatan dunia dan seterusnya. Makanya bentuk bangga dengan dunia dilarang dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Orang-orang kafir itu bangga dengan kehidupan dunianya. Wa mal hayatud dunya illa mata. Padahal kehidupan dunia hanya kenikmatan sementara. Di ayat yang lain Allah berfirman, wala tafrahu innahu la yuhibbul farihin. Janganlah kalian bangga dengan kehidupan dunia, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang bangga dengan kehidupan dunia. Punya makanan yang enak, terus difoto, setelah itu diapakan? Ya, di-share di grup. Kenapa makanan enak ini di-share di grup? Anda nggak pernah nge-share ketika Anda makan tahu dan tempe. Cuman tahu tempe difoto, di-share di grup, malu. Tapi kalau makanannya enak, bahkan bisa jadi makanan luar Indonesia yang baru saja Anda dapatkan, ini makanan lagi viral, dipoto, di-share di grup. Kau nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Kenapa orang melakukan seperti ini? Bangga dengan dunia. Baik, dan Allah Subhanahu wa taala mencela ketika orang bangga dengan dunia. Kalaupun dapat nikmat, jangan dibanggakan. Sudah? Sebaliknya ketika dapat musibah, sedihnya itu enggak ketulungan. Sampai kadang nangis-nangis, sampai kadang bajunya itu ditarik-tarik, rambutnya dijambak-jambak untuk menghayati kesedihan dia disebabkan karena satu musibah yang menimpa dirinya. Padahal itu semuanya terjadi karena kehendak Allah, sehingga Allah ingatkan adanya iman kepada takdir. Kalaupun sedang dapat musibah, ingat itu takdir Allah, agar kamu tidak terlalu merasa kehilangan. Dan kalaupun ada nikmat, ingat itu bukan karena jasa dan kehebatan kamu, itu murni anugerah dari Allah, agar kamu jangan terlalu bangga dengan nikmat itu, tapi kembali kepada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Itulah tujuan besar belajar takdir. Makanya beda, Pak, suasana ibu-ibu yang sudah kenal iman kepada takdir dengan benar dengan mereka yang nggak pernah ngaji tentang masalah takdir. Ketika ditinggal suaminya perasaannya beda. Mereka yang sudah belajar agama, yang sudah kenal iman kepada takdir, suaminya mati, santai dia, masih banyak jatah yang lain. Bapaknya juga sama kan? Ketika istrinya mati, target berikutnya masih ada. Jadi dia tidak merasa begitu sedih ketika ada musibah yang menimpanya, karena dia tahu ini semuanya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini semuanya adalah takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehebat apapun usaha manusia tidak akan bisa mengubahnya. Itu tujuan besar kenapa kita belajar takdir. Sudah? Selanjutnya, catatan yang keberapa? Kelima atau keenam? Lima, baik. Yang kelima, Nabi SAW
melarang kita untuk belajar takdir terlalu mendalam, yang bisa membuat seseorang jadi bingung dalam memahaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita tidak belajar takdir terlalu mendalam, yang membuat kita jadi bingung dalam memahaminya. Sebab terkadang potensi penyimpangan itu muncul disebabkan karena ini. Debat dalam masalah takdir atau diskusi terlalu mendalam dalam masalah takdir itu dilarang. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku," rawahu Tabrani. Apabila kamu diajak untuk debat dalam masalah takdir, fa'amsiku, maka tahan diri, jangan dilayani. Saya ulang, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Apabila kamu diajak debat dalam masalah takdir, fa'amsiku, tahan diri, jangan dilanjutkan. Sebab perdebatan dalam masalah takdir tidak membuat kita semakin mantap imannya kepada takdir, tapi bisa jadi justru membuat kita jadi ragu dan gak bisa menerima takdir dengan baik. Makanya pembahasan masalah takdir bukan untuk diperdebatkan, tapi pembahasan masalah takdir kita batasi sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian ulama mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, babul qadar, bab masalah takdir, kal bahri la sahilalah, itu seperti lautan tanpa tepi. Wa qalilum man naja fiha, sedikit sekali orang yang bisa selamat, illa man raqiba safinata sunnah, kecuali mereka yang mau menunggangi perahu sunnah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pembahasan masalah takdir itu seperti apa? Lautan tanpa tepi. Kalau orang sudah nyemplung di dalamnya, gak mungkin ketika dia berenang bisa selamat, kecuali mereka yang naik ke perahu sunnah. Sehingga siapa yang naik ke perahu sunnah, faman raqiba naja, siapa yang naik ke perahu sunnah maka dia selamat. Waman ghabara faqad gharaqa, tapi siapa yang ketinggalan dan tidak naik ke perahu sunnah maka dia akan tenggelam. Masya Allah. Sebab banyak sekali orang yang gagal dalam masalah ini. Makanya Nabi SAW kasih peringatan, jangan terlalu mendalam kalau diajak debat masalah takdir. Ini berbahaya bagi mereka yang tidak punya latar belakang iman yang kuat. Sudah? Karena itu Rasulullah SAW ingatkan, wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau kamu diajak debat masalah takdir, tahan diri. Baik. Selanjutnya, catatan yang keberapa? Yang keenam. Catatan yang keenam, sehebat apapun usaha manusia dalam membahas masalah takdir, sehebat apapun usaha manusia dalam membahas masalah takdir maupun berdebat dalam masalah takdir, sama sekali tidak akan menggeser takdir. Saya ulang ya, sehebat apapun usaha manusia dalam membahas masalah takdir atau memperdebatkan masalah takdir, sama sekali tidak akan menggeser takdir. Sebab takdir itu di luar kendali manusia. Sehingga misalnya Pak, ada kandidat doktor, lalu dia menulis disertasi, mengangkat tema tentang judulnya menggugat takdir Allah misalnya ya. Lalu dia bahas masalah takdir itu sesuai dengan disiplin ilmu yang dia punya. Semua senjata ilmu dia keluarkan untuk membuat kesimpulan tertentu. Udah?
Jadilah sebuah disertasi yang menggugat takdir. Apakah kemudian takdir Allah mengikuti disertasi ini? Tidak. Apakah kemudian Allah akan mengubah kehendaknya? Karena ini ada disertasi yang baru, maka takdirku saya ubah. Mungkin gak seperti itu? Subhanallah. Sebab kehendak Allah tidak bergantung kepada kehendak makhluk. Sehingga karena kehendak Allah tidak bergantung kepada kehendak makhluk, kalaupun makhluk itu membahas masalah takdir dengan mendalam, detail, sampai perdebatan-perdebatan semuanya dibahas, jadilah sebuah disertasi, sepeser pun itu tidak mengubah takdir. Peluang sesatnya ada, peluang penyimpangannya ada, tapi belum tentu dia dapat pahala, dan itu pun tidak mengubah takdir. Makanya debat itu belum tentu menyelesaikan masalah. Memang debat diperbolehkan sebagai salah satu media dakwah, tapi para ulama mengingatkan, setiap perdebatan kebenaran wajib menang. Sehingga diperhitungkan, Pak, kalau orang mau debat, lawan debatnya kok pinter ngomong dan dia modalnya belum banyak, jangan diterima, sebaiknya mundur. Karena tidak boleh kebenaran itu diinjak-injak disebabkan karena orangnya kalah dalam berdebat. Makanya nggak semua orang boleh untuk maju berdebat, meskipun dia ahlus sunnah, meskipun dia ahlus sunnah. Dan menang debat itu tidak sama dengan yang benar, paham ya? Karena menang debat itu hanya urusan dia pinter retorika, dia pinter berbicara, belum tentu dia benar. Orang musyrikin mendebat Nabi SAW, dan Allah perintahkan kepada beliau, biarkan saja mereka ngomong kayak gitu. Jadi debatnya orang musyrik kayak gini. Orang muslim itu kalau ada binatang disembelih, dia mau makan. Tapi kalau ada binatang yang mati alias bangkai, mereka nggak mau makan. Kata mereka begini, sembelian kalian sendiri kalian mau makan, tapi sembelian Allah kalian nggak mau makan. Apa yang dimaksud sembelian Allah? Hewan yang bangkai, hewan yang mati tanpa disembelih, itu sembelian Allah. Ketika mereka mendebat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fadharhum wa ma yaftarun." Biarkan saja apa yang mereka perbuat itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang jago debat di masa jahiliyah, dan bahkan perkataannya itu jadi standar, sehingga orang ini bilang apa diaminkan oleh seluruh orang musyrik. Siapa namanya? Namanya siapa? Dia lebih tinggi derajatnya daripada Abu Jahal. Namanya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Anaknya muslim dan bapaknya gembong musyrik. Bahkan jadi standar dalam masalah pendapat. Sampai Al-Walid bin Mughirah itu diminta oleh masyarakatnya, coba kau buat sebuah pernyataan yang kira-kira bisa membantah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Apa yang cocok untuk menggelari Al-Quran itu? Karena berkali-kali kita menyebut dia tukang sihir, dibantah. Menyebut dia dukun, oh dia bukan dukun. Menyebut penyair, dia bukan penyair. Jadi kita ini bingung. Semua bantahan kita selalu dibantah oleh Al-Quran. Coba kamu buat pernyataan yang kira-kira paling ampuh, yang tepat, yang tidak terbantahkan untuk menyudutkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan itu dalam Al-Quran. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa mahattu lahu tamhida wa banina syuhuda thumma yatma'u an azid. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendirian ini, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Sebagaimana aku sendiri yang menciptakannya, maka aku sendiri akan ngurusi orang ini. Kau gak usah ngurusi dia. Karena Al-Walid bin Mughirah itu pintar ngomong, dan ketika dia berargumen kuat, sampai dia sendiri mengatakan kepada para orang musyrikin, saya kenal syair itu saya kenal, dan demi Allah yang diucapkan Muhammad bukan syair. Sehingga dia mengakui Al-Quran itu bukan syair.
Al-Walid ahli syair, dan dia tahu perbedaan antara syair dan bukan syair, dia tahu. Maka ketika Al-Quran disebut sebagai pernyataan penyair, Al-Walid bin Mughirah nggak setuju, padahal dia sendiri gembongnya musyrikin, menyalahkan orang musyrikin yang menuduh Al-Quran sebagai syair, karena ini bukan syair. Muhammad bukan dukun, saya kenal dukun itu seperti apa. Dia bukan orang gila, dia komunikasinya baik dan seterusnya. Terus dia berpikir, apa yang dia pikirkan, bagaimana caranya untuk membuat label terhadap Al-Quran yang kira-kira cocok sehingga Al-Quran tidak bisa dibantah, Al-Quran tidak bisa membantah. Sampai dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu adalah sihir yang memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Ini ucapan manusia. Begitu dia ngomong ini ucapan manusia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah. Bagaimana mungkin kalam Rabbul Izzah, firman Allah taala disebut sebagai ucapan manusia? Allah enggak ridho. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu contoh gambaran. Jadi menang debat itu tidak sama dengan kebenaran. Karena menang dan kalah debat itu hanya masalah pinter ngomong dan tidak pinter ngomong. Tapi ketika kita mau berdebat, persiapannya harus maksimal. Jangan sampai kebenaran diinjak-injak gara-gara orang yang membawanya dia tidak bisa menyampaikan hujah dengan benar. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Baqillani. Ada seorang raja Nasrani yang mengirim surat kepada raja muslim, kepada khalifah, tolong kirimkan kepada kami ulama yang dia pinter agar nanti berdialog dengan para pendeta kami, para uskup-uskup kami. Akhirnya sang raja mengirimkan satu orang, Abu Bakar Al-Baqillani. Berangkatlah beliau ke negara Nasrani tersebut. Sudah? Sesampainya di depan istana, Abu Bakar Al-Baqillani diberitahu, di kerajaan ini ada protokol. Apa protokolnya? Kalau tuan sudah masuk ke dalam istana, maka tuan wajib sujud kepada raja. Nanti setelah itu baru boleh berbicara dengan raja. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu saya nggak mau. Tapi ini sudah jadi peraturan dan protokol kami. Ya sudah, kalau begitu saya tak pulang. Wong saya diundang. Dan kalau seperti ini aturannya, saya nggak mau. Akhirnya pengawal tadi menyampaikan kepada raja, dan sang raja memahami. Ya sudah, biarkan saja dia. Nggak mau nggak apa-apa. Besok suruh dia datang ke sini. Abu Bakar Al-Baqillani menginap dulu di luar istana, lalu keesokan harinya dia datang lagi. Saat beliau datang, pintu istana itu biasanya kecil atau besar, Pak? Namanya pintu istana kan pasti besar. Pintu masjid saja besar, apalagi istana. Pintunya besar, tapi oleh sang raja dia dikasih kayu. Atasnya itu dikasih kayu sehingga tinggal satu lorong kecil yang hanya bisa dipakai, masuknya itu hanya bisa dengan merangkak. Dikasih satu lorong kecil di mana setiap orang yang masuk hanya bisa merangkak. Tujuan raja apa? Biar nanti Abu Bakar Al-Baqillani tetap sujud kepada sang raja. Begitu datang ke pintu istana, duh, kok pintunya berubah? Kemarin nggak kayak gini. Sekarang kenapa kok dibuat lorong kecil ini? Ya adanya kayak gini, silahkan tuan menghadap raja, masuk lewat pintu ini. Baik. Akhirnya beliau pun merangkak sambil mundur. Masya Allah ya. Apa yang pertama kali dilihat oleh sang raja? Karena beliau merangkak sambil mundur, semua orang marah sama Abu Bakar. Enggak sopan, enggak ini. Lah, saya bisanya kayak gini. Langsung beliau berdiri di depan sang raja. Kemudian setelah muqaddimah disampaikan, sekarang giliran Abu Bakar Al-Baqillani, silahkan kamu mau menyampaikan apa? Abu Bakar Al-Baqillani
langsung bertanya kepada para uskup, "Wahai Tuan Raja, bagaimana kabar Anda dan anak istri Anda? Wahai para uskup-uskup, ya. Wahai para pendeta-pendeta, bagaimana kabar Anda dan anak istri Anda?" Spontan raja ini langsung emosi. "Ada nggak sih orang yang lebih pintar daripada kamu?" "Loh, kenapa?" "Kamu kan tahu, uskup ini orang suci. Tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak. Dia orang suci." Langsung disemes sama Abu Bakar. "Kalau kalian mensucikan uskup dengan mengatakan tidak boleh punya istri, punya anak, kenapa kau nodai Tuhanmu dengan mengatakan punya istri dan punya anak?" Fabuhitalladzi kafar. Diam dia, nggak bisa ngomong apapun. Maka debat itu tidak perlu lama, Pak. Satu hujah mematikan, selesai, ditinggal. Sehingga kaum muslimin ketika mempersiapkan semacam ini harus punya amunisi yang cukup, sehingga ketika dia berhadapan dengan itu jangan sampai kebenaran diinjak-injak sebab kalah dalam menghadapi mereka. Paham insyaallah ya? Baik. Maka dalam masalah takdir, kalau orang menyinggung masalah takdir itu tidak ada ujung. Sebab ada bagian yang itu di luar logika manusia. Sehingga ketika orang diminta untuk membahas masalah perbuatan-perbuatan Allah, maka ketika orang tidak punya dasar yang kuat, jangan dilayani. Karena itu bisa menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. Selanjutnya, muqaddimah keberapa? Ketujuh. Allah tidak ditanya terkait perbuatan yang dia lakukan, namun manusialah yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya terkait perbuatan yang dia lakukan, tapi manusia yang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Ada di surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Dia tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Al-Anbiya ayat 23. Sehingga enggak mungkin seluruh hamba berkumpul, mari kita demo Allah. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal ini. Makanya sebanyak apapun makhluk, meskipun mereka berkumpul jadi satu, ya ibadi, kata Allah, ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai para hambaku, kalian tidak akan mungkin bisa mencelakai diriku sepeser pun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dicelakai oleh hambanya. Maka meskipun hamba itu tidak terima dengan takdir Allah, apakah mereka bisa protes jamaah? Bisa protes tidak? Tidak bisa. Apakah mereka bisa nuntut Allah di hari akhir, kenapa kau takdirkan ini, kau takdirkan ini? Tidak. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam membahas perbuatan, untuk perbuatan makhluk perhatikan aturan dan yakini besok akan ditanya. Untuk perbuatan Allah, terima apa adanya, karena perbuatan Allah tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perbuatan makhluk dibatasi oleh aturan. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh, ada yang dilarang. Itu perbuatan makhluk. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perbuatan Khalik, apapun yang Allah perbuat, hamba wajib menerima. Hamba wajib menerima. Dan Allah tidak mungkin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena itulah semua yang terjadi di alam ini yang merupakan perbuatan Allah, yang baik maupun yang buruk, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprotes. Li'annahu azizun, karena dia zat yang maha perkasa. Dan makna Allah maha perkasa salah satunya adalah izzatul qahr, Allah kuasa dan tidak ada satupun yang bisa melawannya. Baik, selanjutnya
Meskipun Allah kuasa, ini mukaddimah yang ke-8. Meskipun Allah kuasa dan tidak ada yang bisa menolak perbuatannya, namun ketika Allah berbuat tidak dilakukan secara sembarangan. Ketika Allah berbuat tidak dilakukan secara sembarangan, tapi semuanya didasari oleh ilmu dan hikmah. Semuanya didasari oleh ilmu dan hikmah. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Perkasa, dan tidak ada yang bisa melawannya. Tapi perbuatan Allah dilakukan bukan dengan cara sembarangan, tapi semuanya didasari oleh ilmu Allah dan hikmah. Meskipun tidak semua ilmu dan hikmah Allah itu diketahui oleh makhluk, ada sebagian yang diketahui hikmahnya dan masih banyak yang tidak diketahui hikmahnya. Sampai di sini paham? Baik. Contohnya bagaimana, Pak? Misal, hamba Allah ditakdirkan oleh Allah, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Bahkan ada di antara keluarga Nabi SAW yang tidak beriman. Abu Talib yang merupakan paman Rasulullah SAW, hidup sezaman dengan beliau, dekat dengan beliau, tapi Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mati belum pernah terucap dari lisannya Abu Talib kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Talib itu mengakui kebenaran dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dia itu punya syair. Abu Talib pernah menyampaikan sebuah syair yang ditempel di dinding Ka'bah karena dia pemenang. Dalam syair itu Abu Talib menyatakan, laqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi dinil bariyati dinan, laula malamata au makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Aku tahu ajarannya Muhammad itu adalah ajaran yang paling benar di muka bumi. Andaikan bukan karena takut celaan, niscaya kau akan melihat aku menerima ajaran itu dengan lapang dada. Tapi Abu Talib takut dihina dan dicela karena dianggap telah menentang agama nenek moyangnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebab dia paham kalimat ini sama dengan anti berhala. Kalimat la ilaha illallah sama dengan anti Uzza, anti Manat, anti Hubal, anti berhala-berhala yang lainnya. Ketika dia berani mengucapkan la ilaha illallah, maka Abu Talib tidak mau, sebab nanti dianggap anti dengan Tuhannya bapaknya. Baik. Kemudian orang bertanya-tanya, kok bisa Abu Talib yang demikian dekat dengan Nabi SAW gak sampai mendapatkan hidayah Islam? Allah takdirkan dia mati kafir. Maka kita katakan semua kembali kepada perbuatan Allah, dan tidak ada perbuatan Allah yang serampangan, semuanya didasari oleh ilmu dan hikmah. Hikmahnya apa, Pak? Kalau kita tidak tahu, pasrah kepada Allah. Kalau kita tidak tahu, pasrah kepada Allah. Sebab orang ketika tidak tahu, jangan ngeyel, tapi pasrah kepada yang tahu. Contoh, seorang pasien, dia divonis oleh dokter, Bapak, setelah kami diagnosis, maka kami putuskan Bapak harus diamputasi lehernya. Masya Allah, ya mati ya. Bapak harus diamputasi kakinya. Nah, pasien nggak terima. Oh jangan dokter, saya nggak bisa, mosok kaki saya harus hilang. Tapi kalau enggak bahaya Pak, saya belum bisa nerima. Bisa nggak dokter jelaskan? Akhirnya dokter menjelaskan, ya pakai integral pangkat 5, diferensial pangkat 7. Lengkap ini rumusnya, kesimpulannya Bapak harus diamputasi. Pasien dia seperti itu nggak paham saya. Baik, pasien yang nggak paham dengan penjelasan dokter, sebagai pasien yang baik, protes atau nurut? Jika dia ingin selamat, seharusnya dia nurut sama dokter. Sehingga ketika dia nggak paham, jangan ngeyel lo nggak paham.
Apalagi ketika Anda berhadapan dengan ilmu Allah. Ini kita baru mempermisalkan, membandingkan antara ilmu makhluk dengan ilmu makhluk yang lain. Di mana orang yang paham dengan yang tidak paham, orang yang tidak paham tidak boleh ngeyel, ikuti sama yang paham. Apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita berbicara tentang masalah takdir, barangkali ada bagian yang saya kok masih bingung ya Pak Ustadz. Di balik ini tuh hikmahnya apa? Kok saya belum bisa menerima? Pak, bisa jadi ketika dijelaskan Bapak nggak paham. Ketika Bapak tidak paham dan hikmah Allah itu maha sempurna, ilmu Allah itu maha sempurna, seharusnya sikap yang tepat adalah Bapak pasrah terhadap hikmah dan ilmu Allah. Bukan ngeyel. Karena nggak paham seharusnya apa? Pasrah terhadap yang paham. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan status perbuatan hamba, status perbuatan manusia. Peran usaha kita itu ada di mana? Peran usaha kita ada di mana? Kalau kita belajar takdir kok kayaknya kita ini tidak punya wewenang speser pun dalam usaha. Karena semuanya telah dikendalikan. Malah jadinya jabariyah. Baik, maka kita berikan penjelasan di poin nomor 9. Manusia itu antara dua keadaan. Manusia itu di antara dua keadaan. Bainal musayyar wa mukhayyar. Baina musayyar wa mukhayyar. Manusia itu musayyar dan mukhayyar. Musayyar mim sin ya ra, musayyar. Mukhayyar mim kha, saudaranya ha, ya ra. Musayyar artinya dikendalikan, mukhayyar artinya punya pilihan. Saya ulang, musayyar artinya apa? Dikendalikan. Mukhayyar artinya punya pilihan. Baik. Manusia itu yang mana Pak? Musayyar atau mukhayyar? Jawabannya dua-duanya. Dia musayyar sekaligus mukhayyar. Jika dikembalikan kepada perbuatan Allah, maka semua yang terjadi pada diri manusia adalah kembali kepada kehendak Allah. Tapi ketika manusia berbuat, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak. Sehingga dia bisa berkehendak baik, bisa berkehendak buruk. Ada keinginan untuk berbuat baik, ada keinginan untuk berbuat buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia sifat takwa dan sifat fujur. Dia punya potensi untuk berkehendak baik dan punya potensi untuk berkehendak buruk. Maka dari sisi inilah manusia dihisab. Dari sisi ini manusia akan dihisab. Sebab ketika mereka berbuat, mereka tidak dipaksa. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu ada enggak yang datang ke masjid ini dengan kondisi seperti orang diseret? Sebenarnya saya itu mau belanja Pak Ustadz, tapi kok enggak tahu tiba-tiba badan saya bergerak sendiri sampai ke masjid. Saya sih pinginnya healing, saya pinginnya shopping, ada yang pingin mancing, tapi tiba-tiba badan saya bergerak sendiri terus datang ke masjid. Ada yang kayak gitu? Ada Pak? Tidak ada. Anda datang ke sini atas kemauan pribadi atau dipaksa? Pribadi. Sehingga Anda datang karena Anda punya keinginan. Lalu Anda melakukan tindakan dan perbuatan hingga mengantarkan Anda tiba di majelis ini untuk belajar. Berarti itu bagian dari keinginan pribadi. Dari situlah Anda akan dihisab. Kenapa dihisab? Karena Anda melakukan perbuatan ini dengan sengaja, bukan karena dipaksa. Dipahami insyaallah? Sehingga dia di posisi mukhayyar, dilihat dari manusia punya keinginan untuk berbuat, yang karena itulah mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha itu ada.
Dan bagian dari hikmah Allah ketika manusia ingin mewujudkan sesuatu, dia harus melalui usaha. Bagian dari hikmah Allah ketika manusia ingin mewujudkan sesuatu, dia harus melalui usaha. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak sesuatu, Allah tinggal berfirman, kun, jadilah. Manusia enggak punya kekuatan kun fayakun. Maka semuanya melalui proses. Pengen pinter harus belajar. Kalau pengen dapat duit harus bekerja. Anda mau punya keturunan harus menikah. Semuanya ketika mendapatkan sesuatu, dia harus menjalani proses. Dan ketika kita menjalani proses ini, bagian dari iman kita bahwa Allah menciptakan ini dengan hikmahnya. Siapa yang mau B melalui A, siapa yang mau D melalui C. Karena itu ketika ada orang yang pengen pinter tapi caranya nggak bener, kita ingatkan, Bapak tidak punya kun fayakun. Pak Ustadz bisa nggak pengen pinter tapi instan? Caranya gimana? Itu kalau ada minuman Ustadz yang sisa, tak minum. Ngefek nggak kayak gini? Ya, kalau Anda menjumpai ada makanan Ustadz yang sisa, sikap yang benar gimana? Sikap yang benar gimana? Kasih tahu Ustadznya, Pak Ustadz yang sesuai sunnah itu makanan dihabisin, jangan disisain, betul nggak? Bukan direbut Pak. Kalau kemudian orang bisa jadi pintar melalui proses kayak gini, kasihan Ustadznya. Beliau itu berjuang tahunan untuk bisa belajar. Lah kok kamu pengen instan? Sehingga kamu pengen punya ilmu seperti beliau, maka ikuti tahapan sebagaimana yang beliau lalui. Silakan belajar ke pesantren atau ke tempat-tempat kajian yang lain, ke tempat-tempat majelis ilmu, sehingga kamu bisa dapat ilmu dari situ melalui proses. Karena satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Sehingga siapa yang punya keyakinan bisa mewujudkan akibat tanpa sebab, dia melakukan tindakan yang menyimpang. Dan itu ilmunya dukun alias bohong. Karena tidak mungkin, makhluk tidak mungkin bisa seperti itu. Pengen sehat, ada usahanya. Jika dia sakit, lalu pengen sembuh, berobat, dan seterusnya. Karena itulah dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia, mereka ketika mau mewujudkan sesuatu, dia harus berusaha. Di bagian itulah dia di posisi mukhayyar. Di posisi mukhayyar. Kalau Bapak ingin pahala, Bapak harus beramal. Dan ketika beramal ada kehendak, lalu dia ada usaha. Bagian itu yang nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, ada waktu untuk bertanya jawab. Namun pertanyaan ini tidak mungkin akan dijawab oleh Ustadz semuanya. Tapi kita mengambil kesamaannya saja. Ya. Mungkin nanti ada yang dibacakan langsung oleh Ustadz atau lewat saya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari para bapak sekalian, tolong dikumpulkan ke Ahli Fakih ya, atau ke Pak Seto, nanti diarahkan ke saya. Nah, ini ada pertanyaan dari para ibu-ibu Ustadz. Saya bacakan, saya rangkumkan karena ada pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana caranya untuk bisa ikhlas menerima takdir? Itu satu Ustadz ya. Kemudian ini ada kaitan juga dengan pertanyaan kedua. Ada seorang ibu yang berusaha sebagai pedagang online. Ada yang sudah menikah cukup lama, belum dikaruniai seorang keturunan.
Dan seorang ibu yang pedagang online ini pernah berjualan, mendapatkan pesanan tiba-tiba dibatalkan. Apa ini juga kaitannya dengan takdir? Terima kasih, mohon dijawab Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas dalam menerima takdir? Ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama ketetapan syariat. Yang kedua ketetapan takdir. Bentuk ibadah kita terhadap ketetapan syariat adalah dengan mengamalkan syariat itu. Jika isinya perintah kita kerjakan, kalau bentuknya larangan kita jauhi, dan kalau isinya adalah batasan dan hukum-hukum kita penuhi hukumnya. Itulah ketaatan kita kepada Allah berkaitan dengan ketetapan yang bentuknya syariat. Ketetapan Allah yang kedua adalah ketetapan takdir. Allah menetapkan takdir kepada hambanya. Ibadah kita terhadap ketetapan takdir, itu ada dua. Yang pertama, tawakal sebelum melaksanakan rencana. Dan yang kedua ridha setelah kejadian takdir. Hidup ini diliputi dengan berbagai macam rencana. Anda merencanakan banyak hal. Setelah rencana itu terwujud, Anda merencanakan hal berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Setiap hari kita seperti itu. Tidak lepas dari yang namanya keinginan dan rencana. Tapi rencana itu diapit oleh dua hal. Tawakal sebelum melaksanakan dan ridha setelah kejadian. Apabila orang bisa melaksanakan dua hal ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faqad tammal ubudiyah, maka dia telah menyempurnakan bentuk ibadah kepada Allah. Dia menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah, sehingga kita menghamba Allah dalam masalah syariat dengan menerima aturan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi aturan. Dan kita beribadah kepada Allah dalam masalah takdir dengan cara apa tadi? Tawakal saat kita mau punya rencana tertentu, mau mengusahakan sesuatu tertentu. Dan yang kedua, ridha terhadap hasil apapun yang terjadi. Karena itulah ikrar ini kita ucapkan dalam zikir setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Sehingga aku ridha Dia sebagai Tuhanku yang aku sembah satu-satunya, dan aku ridha dengan semua perbuatannya kepadaku, baik perbuatan dalam bentuk syariat maupun perbuatan dalam bentuk takdir. Dan aku ridha Islam sebagai agama yang isinya aturan Allah Subhanahu wa taala, dan aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Kata Rasulullah SAW, apabila orang mengikrarkan tiga hal ini, wajib masuk surga. Sebab ini syarat untuk dapat surga Allah. Ridha Allah sebagai Rabbnya, dan maknanya adalah dia menyempurnakan ubudiyah kepada Allah, dan ridha Islam sebagai agamanya, melaksanakan isinya tentu saja melalui proses belajar lalu dia laksanakan, dan ridha kepada Nabi SAW sebagai utusan Allah, sehingga dia hanya mengikuti beliau dalam pelaksanaan. Sudah? Dan takdir itu Anda ridha tidak ridha enggak bakalan geser. Apakah Allah akan meralat takdirnya gara-gara orangnya enggak ridha? Suaminya mati, terus dia enggak terima. Kemudian dia enggak ridha, saya enggak ridha ya Allah kalau suami saya dicabut lebih awal, belum siap jadi janda. Apakah kemudian Allah akan meralat? Baik, kalau begitu saya ralat. Suamimu mau mati tahun berapa? Mungkin enggak seperti itu jemaah? Tidak mungkin. Anda ridha maupun tidak ridha itu akan terjadi. Sehingga ketika orang mendapatkan musibah, dia ridha dan tidak ridha, musibah tidak akan hilang. Karena itu orang yang dapat musibah ketika dia ridha dapat pahala, kalau enggak ridha dosa. Enggak ada pilihan yang lain selain harus ridha. Sehingga Nabi SAW ingatkan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji hamba itu. Fa in radiya falahur ridha. Kalau sang hamba ini ridha kepada ujian yang Allah berikan,
maka Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau dia emosi, dia marah, dia enggak terima dengan ujian itu, falahu sukhtu, maka Allah akan marah kepadanya. Anda pilih mana? Musibah yang terbesar adalah ketika orang sudah mendapatkan musibah dunia, musibah sakit, atau musibah hartanya hilang, atau musibah ada keluarganya yang mati. Tapi dia nggak ridho, akhirnya dia mendapatkan musibah yang kedua, yaitu musibah agama. Dengan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun kita hidup tidak bisa lepas dari musibah dunia, kita punya prinsip, jangan sampai musibah ini menimpa agama. Sehingga bagian dari doa Nabi SAW yang ini beliau rutinkan, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Hafal doa ini insyaallah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ditulis biar nanti bisa dibaca. Wala taj'al. Masya Allah, nulis Arab dari kiri Pak. Hah? Bisa di sini. Saya aja nggak bisa Pak. Anda tahu ada orang yang bisa nulis Qul huwallahu ahad dari kiri. Qul hu sungsang namanya ya. Itu dipakai untuk raja Pak. Maka Anda kalau bisa nulis Arab dari kiri berarti berpotensi jadi dukun. Wala taj'al musibatana fi dinina. Baik, kalimat ini aja ya, lanjutannya panjang. Jangan kau jadikan musibah yang menimpaku adalah musibah yang mengancam agamaku. Karena kalaupun hidup tidak bisa lepas dari yang namanya musibah, minimal jangan sampai musibah itu mengancam keselamatan agama, karena itu sangat berbahaya. Sehingga orang bisa jadi dapat musibah dua kali, musibah dunia dan musibah agama. Sebab ketika dia dapat musibah dunia, dia nggak sabar, akhirnya tertimpa musibah yang kedua. Wallahu a'lam. Yang tadi apa? Jual beli online. Ketika orang menikah nggak dapat keturunan, lalu dia dagang ditipu, dia kerjasama dibawa lari, termasuk arisan dibawa bandar. Apakah semuanya itu terjadi karena takdir Allah? Jawabannya betul. Karena tidak ada kejadian apapun di alam raya ini yang keluar dari takdir Allah. Maka perlu disikapi dengan sabar jika itu bentuknya merugikan dan tidak ada yang hilang. Kalau ada duit Anda yang dibawa orang, hilang atau tidak hakikatnya Pak? Tidak. Hakikatnya tidak hilang. Anda tetap bisa mempertahankan itu dengan dua cara. Jika Anda ridho dapat pahala, saya relakan, saya maafkan, dapat pahala. Dan kalau Anda nggak ridho, bisa nagih di akhirat. Sehingga sebenarnya tidak ada yang hilang. Tapi rasanya sedih ya Pak. Ya semua orang kayak gitu Mas. Kalaupun Anda mengalami sedih, sakit hati dan seterusnya, itulah ujiannya. Sehingga sikapi dengan sabar. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, ini ada pertanyaan, apakah kita boleh memilih takdir? Contoh kasusnya adalah saya ini bekerja di perusahaan, kemudian mengambil pensiun dini, saya diajak untuk berbisnis tapi rugi terus. Kemudian saya berkata, ini kayaknya bukan takdir saya menjadi seorang pebisnis. Kemudian lagi ada mengajak kerja di proyek membuka hutan. Tetapi kata penduduk setempat, kalau mau membuka hutan harus melakukan ritual seperti ini yang berbau kesyirikan. Kira-kira bagaimana solusinya Ustaz? Nah, apabila kita melakukan aktivitas duniawi, kadang kan orang ketika melakukan aktivitas duniawi itu coba satu gagal, trial and error ya. Coba di sini error, coba di sini error lagi, error terus dia.
sampai ada satu unit usaha tertentu yang barangkali dia berhasil. Yang perlu kita pahami, Allah membagi rizki para hambanya sesuai dengan jalur yang dia kehendaki. Meskipun bisa jadi hambanya nggak paham, hambanya nggak tahu. Pelajaran yang paling indah yang bisa kita lihat pada peristiwa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, Ummu Ismail sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Ismail menangis, kenapa Pak? Kenapa menangis? Kehausan. Apa ibunya nggak bisa memberikan ASI? Sudah habis. Karena ibunya nggak makan. Habis jatah makanan yang disediakan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam. Tapi tawakal yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Ummu Ismail, dalam situasi seperti itu beliau tidak takut, karena beliau tahu ini perintah Allah. Dan sampai di titik itu belum ada pertolongan. Anda bisa tanya ya, kira-kira berapa lama seorang ibu yang sedang menyusui anak tidak makan sampai habis ASINya? Itu bisa jadi mungkin 2 hari, 3 hari tidak makan sampai kemudian tidak bisa mengeluarkan ASI. Akhirnya beliau berusaha naik ke Bukit Sofa, turun lagi, terus naik ke Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Diabadikan oleh Allah jadi amalan sa'i. Anda bisa bayangkan, miliaran manusia yang melakukan aktivitas ibadah sa'i dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita saat ini. Ummu Ismail Hajar radhiyallahu anha terus mendapatkan aliran pahala karena mereka meniru Ummu Ismail radhiyallahu anha. Rizki dicari di antara Sofa dan Marwah, tapi Zam-Zam keluar dari dekat kakinya Ismail yang jaraknya kurang lebih 24 meter dari titik Ka'bah. Jarak antara sumur Zam-Zam dengan Ka'bah kurang lebih 24 meter. Kalau dengan Sofa berapa Pak? Jauh, ratusan meter. Sehingga rizki dicari di antara Sofa dan Marwah, tapi keluarnya di kakinya anaknya. Maka bisa jadi bapak nyari rizki di Jakarta, tapi dapatnya di Jogja. Ada yang nyari rizki di Jogja, dapatnya di Jakarta. Ada yang nyari rizki ke arah barat, dapatnya dari timur. Ada yang nyari rizki dari timur, dapatnya di arah barat. Allah tahu di mana rizki Anda berada, meskipun Anda tidak tahu di mana rizki kita ada. Makanya dalam semua pergerakan yang kita lakukan, kita hanya berusaha. Sah-sah saja orang trial error. Bagian ini kok saya gagal, pindah lagi, gagal, pindah lagi. Intinya begini, silahkan bekerja sesuai passion. Karena ulama berbeda pendapat, pekerjaan apakah yang paling afdol? Ulama berbeda pendapat ya. Sebagian ada yang mengatakan yang paling afdol bertani. Sebagian ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdol berdagang. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdol, dan ini pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang paling afdol sesuai passion. Dan passion manusia berbeda-beda. Maka bisa jadi kalau dia passionnya di dagang obat, lalu dia mau beralih ke dagang sirwal, belum tentu cocok. Anda cocoknya di herbal, jangan main sirwal. Sah-sah saja demikian. Dan seperti itu terjadi di lapangan, kita bisa saksikan. Bagian itulah realita kehidupan. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan dari ibu dan para bapak sekalian? Langsung Ustaz ya? Boleh langsung? Ya, baik. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah takdir. Takdir bisa diubah dengan silaturahmi dan akhlak yang baik. Apakah betul itu Ustadz? Dan setiap menyikapi takdir yang tidak enak, ada doa khusus enggak untuk kita ucapkan?
apakah dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja atau ada doa yang lain? Makasih Ustaz. Masya Allah. Baik. Apakah betul bahwasanya silaturahmi bisa mengubah takdir? Atau berakhlak baik bisa mengubah takdir? Atau berdoa bisa mengubah takdir? Dan seterusnya. Sebenarnya kita kembali kepada prinsip tadi, Pak. Manusia ketika ingin mewujudkan sesuatu, maka harus dia tempuh melalui usaha. Manusia ketika ingin mewujudkan sesuatu, maka dia harus tempuh melalui usaha. Sudah? Dan ketika dia tempuh melalui usaha, terkadang ada yang mendapatkan hasil sesuai yang dia rencanakan, dan ada yang tidak mendapatkan hasil sesuai yang dia rencanakan. Hasil kembali kepada kehendak Allah, tapi usaha itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Paham di sini? Dan doa bagian dari usaha. Nyambung silaturahmi bagian dari usaha. Beraktivitas kerja bagian dari usaha. Semua tidak lepas dari usaha. Dan semua usaha ini telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga fulan awalnya miskin, lalu dia rajin bekerja, kemudian setelah itu dia dapat kekayaan, jadilah dia orang yang berada. Proses ini ada nggak yang keluar dari takdir? Tidak, karena kita juga nggak tahu takdir kita ke depan kayak gimana. Sehingga ketika kita tidak tahu, Anda silahkan lakukan yang terbaik bagi hidup Anda, hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Karena itu untuk kalimat sebuah hadis, la yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis ini hadis yang sahih. Ada dua definisi, ada dua pengertian yang disampaikan oleh ulama. Yang pertama, bahwa ketika orang itu berdoa lalu dia dikabulkan oleh Allah, seolah-olah dalam pandangan manusia terjadi perubahan. Awalnya sakit, lalu dia rajin berdoa, terus sembuh. Seolah-olah dalam pandangan manusia, kalimat seolah-olah, perhatikan. Kalimat seolah-olah. Dalam pandangan manusia, takdir sakit dia berubah karena doa. Sudah? Meskipun pada hakikatnya tidak ada yang berubah. Paham di sini? Baik, ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bahwa makna dari hadis la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang dimaksud takdir di sini adalah takdir yang ditetapkan oleh malaikat ketika bayi itu berusia 120 hari, 4 bulan dalam kandungan ibunya. Allah mengutus malaikat untuk menetapkan takdir rizkinya, ajalnya, syaqiyun am sa'id, apakah dia jadi orang yang bahagia atau celaka. Dan takdir ini diketahui oleh siapa? Takdir ini diketahui oleh siapa? Oleh malaikat tadi. Sehingga bukan rahasia 100% yang dimiliki oleh Allah lagi. Ada takdir yang dia menjadi rahasia 100%. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali Allah, yaitu yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Malaikat enggak tahu. Makanya ketika Jibril tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat? Akhbirni anis sa'ah, sampaikan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Jawaban Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Jika manusia terbaik tidak tahu, malaikat terbaik tidak tahu, mungkinkah ada makhluk yang derajatnya di bawah mereka tahu? Tidak mungkin. Terus bagaimana dengan kejadian takdir yang berubah? Yang dimaksud di sini adalah takdir yang sudah diketahui oleh sebagian makhluk Allah, yaitu takdir yang ditetapkan di rahim ibu. Sehingga Allah tetapkan melalui takdir rahim itu, fulan rizkinya misalnya 2 miliar sampai mati. Lalu karena fulan ini rajin silaturahmi, ditambah oleh Allah, ubah ditambahkan jadi 10 miliar misalnya. Tapi itu semuanya tidak ada yang keluar dari Lauhul Mahfuz. Karena yang di Lauhul Mahfuz mencatat semua kejadian dari mulai zaman azali ila qiyamis sa'ah sampai kiamat. Semuanya tidak ada yang luput dari Lauhul Mahfuz. Paham insyaallah di sini? Enggak bingung kan ya?
Pokoknya bahas masalah takdir nggak boleh bingung ya. Anda kalau bingung tidur aja Pak. Nanti segera ditanyakan sebab bagian ini tidak boleh ada yang bingung. Nah, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau nanya di luar tema bisa nggak ya? Mau nanya pribadi gitu, kayaknya nggak ganjil. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini kasus udah lama. Saya mau tanya, ini kan saya punya rekening, ada orang salah transfer. Saya nggak kenal nih orangnya nih. Sekali dia transfer nominal banyak, lumayan jutaan ya. Kalau itu dia mungkin laporan ya, jadi udah diproses, udah saya kembalikan kan. Nah yang kedua ini dia salah transfer lagi dengan nominal yang nggak terlalu banyak yang kayak pertama. Cuman kayaknya yang kedua ini dia nggak laporan. Tapi saya udah coba ke bank kan buat laporan. Tapi bank tuh nggak bisa proses kalau orang ini nggak ada laporan katanya gitu. Terus ini gimana uangnya? Maksudnya kayak gitu Ustaz. baik. Masya Allah. Ini nomor rekeningnya penting banget ya. Berarti sering menerima salah transfer. Ini banyak yang tanya, gimana cara mendapatkan nomor rekening yang hoki gitu. Sering menerima salah transfer. Tayyib. Apa status uang salah transfer? Status uang salah transfer itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya ketika tidak bisa dilacak di bank misalnya. Oleh karena itu, yang pertama, uang ini bukan uang Anda. Karena ada pemiliknya. Dan tanggung jawab kita sebagai orang yang bukan pemilik wajib untuk mengembalikan. Maka status uang ini adalah uang amanah yang akan kita kembalikan kepada pemilik yang asli. Baik. Selama belum menemukan pemilik, apa yang harus kita lakukan? Anda tidak boleh menggunakan uang ini sebab uang ini adalah uang amanah. Setelah itu lakukan proses pencarian sesuai dengan kemampuan yang bisa Anda lakukan. Jika sampai pada kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemilik, maka status dana ini menjadi milik orang yang menemukannya, sebagaimana barang temuan. Barang temuan, ketika orang menemukan sesuatu, dia kan tidak tahu ya, barang ini punya pemilik enggak Pak? Punya pemilik enggak? Punya, tapi dia tidak tahu. Nabi SAW perintahkan diumumkan. Selama berapa lama? Setahun. Diumumkan selama setahun. Kalau diumumkan selama setahun ternyata tidak ada yang mau mengakui, maka setelah itu barang ini milik siapa? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan menjadi milik orang yang nemu setelah diumumkan setahun. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sampai beliau mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mencabut kepemilikan dari pemilik pertama, lalu Allah pindahkan kepada orang kedua melalui proses hilang dan ditemu orang. Pendapat yang kedua, bahwa barang ini masih menjadi milik pemilik pertama. Apabila dia tidak sanggup untuk menjaganya, maka bisa diserahkan ke negara, ke Baitul Mal, dan nanti selanjutnya jadi tanggung jawab negara. Nah, status salah transfer ketika Anda lacak tidak bisa. Kalau sudah setahun Anda melakukan proses di bank untuk bisa mengembalikan ternyata tetap tidak bisa, maka Anda boleh miliki. Tapi nanti ke depannya kalau misalnya pemiliknya mau ngambil, kembalikan. Dan kalau tetap tidak mau dikembalikan, jika Anda mengambil pendapatnya Syekhul Islam, maka Anda boleh untuk memilikinya. Wallahu a'lam. Demikian para Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita dari jam 9 sampai jam 11,
Kita minta mohonkan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dari kajian ini. Mudah-mudahan kajian yang cukup lama ini ya bisa diingat kembali dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Kesimpulannya nomor 1 sampai 9. Banyak tadi ya. Ada 9 catatan tentang masalah takdir. Baik. Kita tentu saja sebagai seorang mukmin menghendaki bahwa pemahaman kita terhadap rukun iman itu sempurna sesuai dengan bimbingan akidah Ahlussunnah. Ada 6 rukun iman yang diajarkan Nabi SAW, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada masalah takdir. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari 6 ini. Satu demi satu Anda pelajari, sehingga Anda tidak hanya punya pemahaman secara global, tapi Anda juga punya pemahaman yang lebih rinci. Penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, titik sengketanya ada 6 rukun iman. 5 rukun Islam mereka sepakat, syahadat sampai haji. Enggak ada satupun yang kemudian mengingkari rukun Islam tinggal 4 atau 3, enggak ada. Tapi 6 ini jadi bahan titik sengketa. Iman kepada Allah menjadi titik sengketa antara Ahlussunnah dengan Ahlul Kalam, terutama tentang masalah iman kepada asma dan sifat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang di antara mereka yang menggugat keautentikan Quran, termasuk juga menyebut bahwa isi Al-Quran dan isi Taurat itu sama, isi Injil dengan isi Al-Quran itu sama, dan seterusnya. Iman kepada para nabi, ada juga bentuk penyimpangan di sana, dan seterusnya. Maka kalau kita tidak mempelajari dengan baik, akan ada banyak penyimpangan yang terjadi. Satu buku yang mungkin bisa saya sarankan, wajib setiap rumah punya buku ini. Bila perlu ada 2, suami istri. Judulnya Syarah Rukun Iman, karya Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karya Syekh Utsaimin, judulnya Syarah Rukun Iman. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dicari secara online. Kalau bisa Anda pelajari, dan walhamdulillah sudah selesai dibedah di ANB Channel. Kalau sekiranya Anda mau lihat kajiannya, itu kita kaji 2 pekan sekali di Jogja, dan sudah selesai. Bukunya tipis ya, menjelaskan tentang rukun iman dari iman yang pertama sampai iman yang terakhir. Poin-poin penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu